Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel Vena Melinda Channel. Pagi hari ini guys, di hari Jumat ini aku kedatangan yang namanya Cogan. Cowok ganteng era 90-an. Ya pasti ini model aneka, yes. Atlet judo. Pokoknya macho ya. Kemudian ini kayaknya duren. Nah, banyak tuh ibu-ibu yang bilang duren. Pemain sinetron, pemain film, model. Aduh banyak banget, siapa lagi kalau bukan Marcelino Lefran. Halo, Yeay. hai Vena, high five dulu. Ini teman Nostalgia lama, nih. nostalgia. Zaman apa ya? Sinetron. Zaman sinetron, zaman Multivision Plus, era-era 90-an sampai akhir, sampai awal 2000. Iya, tapi bedanya aku nggak ada yang nawarin sinetron ya guys. Kalau kecuali bapak ini, aduh tawarannya. Oh ini ibu ini karena background edukasinya luar biasa, jadi terjunnya ke politik. Ingin Salah. mengabdi kepada masyarakat. Salah, aku baru baca ternyata Marcelino itu lawyer ya. Tapi nggak praktek ya. Aku waktu itu nggak ngambil lawyer sih ya. Oh, nggak ngambil apa? Aku Tapi ngambil, hukum kan? Ya hukum. Aku ngambil sampai S2 dan kemarin juga sempet notariat lagi kuliah sebenarnya. Cuman aku drop waktu itu dan karena nggak fokus. Ya karena masalah keluarga, rumah tangga terus akhirnya ya karena ngurusin anak juga jadinya aku drop dulu. Tapi aku ngambil waktu itu memang interestnya sebenarnya di bisnis internasional karena memang waktu dari S1 dulu aku seneng banget dengan urusan yang berhubungan dengan international law. Wah itu susah tuh guys. Karena jujur aja sekolah hukum itu kalau di politik sangat berguna Marcel. Ya Benar. kan kita buat undang-undang. Betul. Mestinya dirimu masuk dong ke DPR. Udah belum? Kemarin sempat ditawarin, Terus? tapi sepertinya belum jodoh. Belum. Tapi 5 tahun mau? Harapannya sih 5 tahun ke depan aku sih akan ikut lagi. Iya. Karena aku merasa terpanggil. Sepertinya ada ya mungkin Tuhan sudah mempersiapkan segala knowledge, ilmu pengetahuan, experience juga yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan keluarga juga. Jadi akhirnya kayaknya udah saatnya untuk mengedukasi masyarakat, membela dan sebagainya. Iya. Tapi kan sebagai orang hukum paham kan Paham. bahwa banyak sekali kasus-kasus, apalagi kasus perempuan nih. Nah, kira-kira kalau seandainya nih 5 tahun lagi masuk, berarti kan Komisi 3 nih, Hukum dan HAM. Nah, Oke. apa nih kira-kira passion yang paling gemes banget gitu, ingin diperjuangkan? Aku sih mau memperjuangkan pertama hak dan kesehatan keselamatan anak-anak, terus juga wanita juga, Ya, perempuan ya. perempuan. Terus kemudian ya kita lihat lagi ke depannya seperti apa kira-kira yang harus dibenahi dan harus kita ini. Aku sih kebetulan belakangan ini juga memang lagi getol-getolnya hidup sehat dan itu karena pengalaman pribadi juga karena aku lihat teman-teman dulu yang kuliah sekolah bareng semua rata-rata sekarang sudah banyak yang meninggal Oh iya. karena isu-isu kesehatan, lifestyle-nya. Betul. Dan juga bukan cuma itu, malah generasi mudanya juga. Jadi mereka karena kena lifestyle yang kemarin juga sempat masa Covid, mereka jadi kurang gerak. Jadi akhirnya impact-nya itu masih kebiasaannya masih jalan terus. Jadi dan- ke bawah ya. Iya masih ke bawah dan sayang banget maksudnya mereka masih muda-muda berpotensi millennials dan Gen Z ini mudah-mudahan mereka kalau mereka tidak sehat kan mereka nggak bisa punya produktivitas ya. Betul. SDM-nya juga jadi kurang Iya. kuat jadi alangkah baiknya memang dimulai dari badan yang sehat. Betul. Biasanya kalau badan yang sehat, lebih sportif orangnya, bener nggak? Betul. Lebih positive thinking, nggak Iya. netting ya. Kreativitas dan bisa Iya. lebih cemerlang lah. Benar. Ini kayaknya Komisi 10 juga cocok nih guys ya. Kayak di semua komisi kayaknya Bapak ini Semua ya. komisi. Kita lihat aja nanti dibutuhnya kemana ya. Benar, tapi benar ya, maksudnya seorang Marcel sekarang sudah bertransformasi dengan umur yang sekian, ini kan almost 50 ya. Tapi kalau kita lihat guys, ini secara langsung ya guys ya, kalau kalian kan di YouTube channel aku, itu mukanya glowing loh. Ini hostnya kalah loh. Kayaknya dari hati bahagia. Kayaknya you are so happy right now ya. Ya, always happy. Harus happy. Walaupun sebenarnya ya hidup bukan semakin mudah, tapi challenge-nya semakin banyak. Tapi ya bagaimana kita mengkondisikan istilahnya sekarang kan stres ya. Iya. Itu tinggi banget.
Jadi bagaimana kita mengkondisikan stres. Waktu lalu kan aku sempat menjadi spokesperson Yayasan Jantung Indonesia juga. Aku juga sempat diedukasi bahwa ya pertama selain kita menjalankan hidup sehat, kita berolahraga, harus rajin gerak, dan juga yang satu itu adalah mengkondisikan stres. Manajemen stres. Iya. Oh bisa stres di manage ya? Bisa. Oh, Karena caranya? justru kalau aku berpikir malah stres itu memang tidak bisa dihindari, Iya. tapi bagaimana kita menggunakan stres itu menjadi satu media untuk kita lebih kreatif. Oh. Kayak misalnya gini, ada orang yang bisa mengkondisikan stres itu malah bisa memicu adrenalin dalam dirinya mereka. Adrenalin itu bukan cuma dalam hal olahraga aja, tapi bisa juga dia lebih kreatif karena dia kena pressure di bawah tekanan, dia akhirnya bisa keluar gitu kemampuan-kemampuan atau talenta-talenta tersembunyi yang mungkin selama ini dia nggak pernah tahu. Itu sih salah satu contohnya. Jadi mindset dong yang di Yes, yang pola penting pikir pertama ya. ya memang harus paham dianya di mana, dia juga fokusnya apa. Itu semuanya harus menjadi trigger sih ya. Tapi kan nggak banyak anak sekarang yang kalau stres larinya ke hal yang olahraga, kemudian mindsetnya dibenerin gitu. Kebanyakan larinya kan amit-amit ke narkoba. Tapi these days sih aku amazed sama beda Gen Z dan millennials itu, mereka malah sekarang menganggap olahraga khususnya gym itu menjadi salah satu media terapi. Oh, jadi dialihkannya ke sana ya? Dialihkannya ke situ gitu. Cuman ya memang kadang-kadang starting package-nya itu yang kadang-kadang masih susah. Dan makanya aku kemarin juga banyak membuka DM di medsos saya. Saya ngomong sama mereka, terbuka. Kalian ada apa sih yang kalian pengen tanya? Ada yang masalah startingnya bagaimana untuk olahraga, terus padahal mereka jauh lebih muda kan. Terus kemudian juga misalnya dia juga curhat, suamiku begini kegemukan. Oh, ini ada netizen cewek nih maksudnya? Iya, netizen ibu-ibu juga yang mau suaminya juga malah aktif Olahraga. Iya, dan aku maksudnya senangnya karena mereka sadar betapa butuhnya sehat itu gitu. Karena banyak orang kan mulainya kadang-kadang ntar pegel-pegel, capeknya, mereka malah udah kesana duluan gitu. Terus malahan muluk-muluk banget, aku sih mau olahraga tapi nggak mau berat-berat, cuma pengen six pack doang. Gimana caranya? Halo, kita kalau sehat tuh satu paket gitu. Iya, the whole package. Iya. Tapi ini menarik ya, artinya sekarang Marcelino bukan hanya peduli dengan dunia entertain aja ya, tapi udah mengarah ke sana ya. Mengarah ke Jadi sana. nggak pengen nih buka semacam tempat kebugaran yang benar-benar image-nya tuh Marcelino Aku banget juga sudah gitu. ada menuju ke sana juga, ada beberapa bisnis ya. anak-anak muda ya. Pengen kita mau kemana sih? Bukan cuman media gym aja, tapi juga masuk ke nutrisinya juga. Iya, betul, Jadi pola makan. Iya, ada orang kadang-kadang buka wahana olahraga, tapi ya udah member datang terus di depan tempat olahraganya jualnya makanan-makanan ya, mie bakso dan sebagainya. Karbo ya. Iya, aku bukan mengharamkan makanan seperti itu. Well, kita perlu kayak aku tadi bilang kan, ada yang namanya cheating day. Iya, Karena iya. kita cheating day itu kalau buat saya pribadi itu kenanya di psikologi. Jadi misalnya kita udah dalam 1 minggu kita udah full nih konsisten fokus ke apa yang kita asup. Karena nutrisi itu impactnya adalah 70% dibanding kegiatan olahraganya. Oh, jadi cuma 30% olahraganya. Iya, sementara yang 70% atau 30% ya. Tapi olahraganya banyak orang cuma melakukan olahraganya aja, sementara impactnya itu kan cuma 20-30%. Nah, pada saat kita pulang ke rumah, itu kan sisanya kan kita beristirahat, kita tidur, kita bersama keluarga, kita kerja, itu kan banyak di rumah. Nah, di situ kan Iya, godaannya ya. godaan tiba-tiba gorengan Makan lewat. tempe goreng, oh iya bener santen ya. Udah tengah malam, aduh hujan. Iya, roti. Ini kayaknya mie instan enak nih, kuah-kuah kan. Oke, ya benar. Aku setuju sih. Artinya kita membiasakan masyarakat itu berolahraga untuk kreativitas dan produktivitas. Jadi Betul. mudah-mudahan ya aku tunggu nih Marcelino bikin apa ya namanya ya, gym kali ya, tempat gym termasuk. Ya, ada beberapa elemen sih yang aku udah pikirin. Yang Pikirin. berhubungan juga dengan keaktoran juga ada. Oh gitu. Ya,
Karena kan aku kan dulu kan sempat main di sinetron action juga. Oh iya benar. Yang laga dulu kan sama Deru Debu. Aribo. Iya, Deru Debu. Itu tuh ngetop banget loh. Iya pada masanya kan. You are like a Jackie Chan gitu ya. Jackie Chan. Iya kan? Karena Jadi aku mau kan bikin dulu apa? kan atlet kan, bela diri. Iya, Makanya judo, sinetron pertama aku tahun 94 itu kan Deru Debu kan. Oh. Aku malah masuk ke dunia acting, yang bridging aku dulu justru bukan sinetron drama tapi sinetron action. Iya benar. Karena ya aku suka pertama dengan bela diri. Tapi sekarang yang aku melihatnya adalah sisi kesehatan dari media bela diri ini gitu. Dan kemudian masuk ke film. Film itu kan berarti ada film niche-nya juga. Oke. Jadi yang aku juga sekarang, ya ini bercabang sedikit nih. Dari sisi keaktoran itu aku banyak melihat misalnya kalau mau buat film atau series drama, terus tiba-tiba ada elemen fightingnya, itu tidak digarapnya apik. Seharusnya kalau kita nonton film Korea, film Jepang, film Thailand, even though itu film drama, tapi pada saat misalnya ada elemen perkelahian atau ya itulah things like that, mereka garapnya tetap serius gitu. Jadi nggak bisa yang gimana, oh ini kan aku aktor drama, kalau action udahlah bikin apa adanya, nggak begitu juga gitu. Kita lihat bagaimana Hollywood dan Bollywood juga menggarap adegan-adegan itu tidak dianggap remeh gitu. Nah aku melihatnya itu sebagai sesuatu hal yang bagus juga untuk di-develop. Makanya aku kemarin juga sempat bersama teman-teman juga aku latihan. Ini idenya sih di situ. Aku latihan sama mereka bagaimana latihan film niche-nya. Jadi mereka acting, tapi bagaimana misalnya kita satu adegan kena pukul, kita tetap precise gitu. Karena itu kan bagian dari media acting juga. Kita pura-pura kena pukul di muka, kena pukul di perut. Itu kan semuanya ada tekniknya. Ada tekniknya juga. Nah, itu kalau nggak develop itu kan penonton kita kan juga pintar sekarang. Iya. Orang belum kenal juga udah begini. Iya. Jadi nanti apa specifically-nya apa? Mau dibikin sekolah untuk stand atau mau apa? Sekolah acting atau apa? Ya ini mimpi kan gratis ya. Boleh. Jadi aku banyak memikirkan tentang pertama ya karena pertama untuk edukasi self defense, biar juga maksudnya anak-anak dan juga perempuan bisa melakukan self defense terhadap diri mereka dalam kondisi yang overmah atau terpojok atau tertekan gitu ya kan. Ini membela diri namanya. Nah, itu bisa diedukasinya di situ. Terus kedua, kalau misalnya ada yang tertarik dengan dunia acting, pengen tahu film ini gimana sih? Ya kan orang kena pukul, bagaimana satu koreo di dalam satu media film, terus kemudian ada adegan perkelahian. Mungkin mereka suka dilatihnya seperti apa gitu dengan kamera works juga, karena sekarang kan hari ini juga orang mau bikin YouTube channel, terus bikin reels buat Instagram, bikin buat TikTok juga. Nah ada juga yang tertarik dengan itu gitu, misalnya olahraga yang jadi martial arts ya. Martial arts. Jadi nanti mau dibikin apa? Short course atau apa nih? Mungkin kayaknya mulai dari situ ya. Baru nanti kalau mungkin yang harus ada sertifikatnya. Nah, sertifikasinya. Tapi keren sih, memang di Indonesia ini nggak boleh nanggung ya. Kalau kita lihat sekarang kan film-film Korea, Jepang itu tuh genre apa aja kayaknya udah go internasional ya. Kalau kita kan masih horor ya yang. Iya. Kan? horor aja gitu ya. Kita ada action juga sih, tapi dikit. masih beberapa. Kita pengennya tuh. Oke nih kayaknya banyak banget nih guys yang ngefans sama bapak keren yang satu ini. Usia hampir 50 loh ya. Tapi lihat badannya nggak ada lemak. Ini dari muda begini ya? Mudanya justru malah aku karena nggak paham nutrisi, jadi malahan komposisi badan strukturnya kurang, malah gede sebelah ototnya. Hah? Gimana caranya gede sebelah? Jadi dulu kan aku waktu masih atlet judo, aku kan difokuskan untuk menguasai teknik-teknik bantingan andalan aku. Pada saat aku berkompetisi, aku tahu aku tekniknya ini gitu yang mungkin nggak bisa ditahan dan aku bisa berprestasi misalnya. Tapi gerakan-gerakan itu hanya menguatkan otot tertentu. Nah ini makanya setelah aku kenal gym, olahraga baru, aku paham kita tuh latihan tuh ibarat ini kertas dilipat. Nah, sisi kiri dan kanan itu harus proporsi. Proporsional. Akhirnya aku belajar di situ, makanya apa yang namanya badan yang proporsi, definisi yang baik. Jadi
it's good in the way of life. Jadi maksudnya kita harus fair. Yeah. Kita fair kepada sisi badan kita yang kiri, kemudian sisi badan yang kanan. Karena kan kita otak kan ada otak kanan, benar. otak kiri. Balance ya. Nah, it's about balance. Kita balance itu kan kadang-kadang kita mengenal ada yang namanya mengalah. Iya. Nah, kita misalnya ada orang yang left-handed atau kidal. Nah, dia kan latihan bicepnya misalnya. Tapi gede sebelah. Aku kan bisanya kiri repetisi bisa sampai 20. Kalau yang kanan nggak kuat cuma sampai 12. Yang kiri harus mengalah kadang-kadang sama yang kanan. Supaya apa? Pada saat ototnya bertumbuh, kiri dan kanannya tuh berimbang, fair. Ya kayak gitu, itu cuma contoh kecil sih. Itu juga akhirnya kita belajar juga way of life juga dari olahraga juga. Semua harus balance guys. Semua harus balance. Jadi nggak boleh ada yang egois ya. Nggak boleh. Termasuk dengan organ tubuh kita. Nah ini banyak banget nih yang nanya nih dari Tanti Kici. Terima kasih Mama Vena udah telah mengundang bintang tamu idola aku dulu. Walah. Ini halo Om, loh manggilnya Om. Halo Om Marcelino Lefran, saya ingin tanya nih nomor 1. Sebagai seorang ayah, gimana cara mendidik anak-anak yang ada orang tua sambungnya? Ini boleh dijawab boleh enggak? Silakan jawab dulu. Oke, aku sih pengen jawab sih. Karena ini juga salah satu scoop bidang yang aku pengen banget masih belajar sih. Tapi kan kita selama hidup, itu salah satu moto aku sih. Selama kita masih hidup, jangan berhenti belajar. Apapun itu. Termasuk salah satunya adalah mengurus anak. Siapa sih yang mau bercerai ya. Jadi itu kondisi yang harus saya hadapi dan saya harus siap untuk itu. Dan siap dalam pengertiannya di sini adalah siap bukan cuman maksudnya oke, aku dengerin nih anak ngomong apa, terus bagaimana hubungannya dengan ibunya, terus nanti mungkin ibunya nikah lagi sama bapak tirinya bagaimana. Tapi kan dimulai dari kita sebagai orang tua yang asli, yang darah daging yang masih hidup gitu ya. Bagaimana khususnya saya sebagai laki-laki, bagaimana kita mengayomi anak-anak kita supaya tetap menerima semuanya apa adanya. Jadi jujur aku dulu memang pada saat berpisah itu mengalami emosi yang up and down, yang tidak stabil. Saya pikir itu manusiawi, semua orang pasti akan mengalami masa-masa itu, di mana kita berada di titik terendah, bagaimana kita mungkin marah sama Tuhan dan sebagainya. Tapi untuk sekarang, bukan cuma sekarang, tapi beberapa tahun kemarin itu, setelah aku mengurus langsung anak-anak, aku melihat mereka bertumbuh. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Treatmentnya beda. Anak yang cowok treatment seperti apa, anak cewek juga saya harus melakukan seperti itu. Gak bisa dua-duanya sistem yang sama. Jadi bagaimana aku harus ekstra sabar, dan disitulah aku mengerti bahwa anak-anak ini bagaimanapun juga tetap butuh bapak dan ibunya secara equal. Dan itu nggak bisa misalnya nanti anaknya hak asuhnya lagi sama siapa, berarti ketemu sama ininya bapak atau ibunya nggak bisa gitu, nggak boleh. Itu nggak bisa juga, karena bagaimanapun juga anak kan nggak kecil terus. Mereka akan bertumbuh, bukan cuma bertumbuh fisiknya juga, tapi juga mentalitasnya. Nah dari di situ kita sebagai orang tua, khususnya tadi yang nanya, aku berusaha untuk tetap semuanya balance, tetap fair. Dan misalnya kalau anaknya berbicara, kita dengerin. Jadi jangan namanya nggak bisa, aku bapak, aku orang tua, aku imam di rumah atau bagaimana lah. Itu ada benarnya, tapi disitulah justru kita menunjukkan bagaimana kita sebagai orang tua single, orang tua tunggal yang baik. Tidak ada yang sempurna ya. Cuma kita hanya berusaha untuk menjadi baik. Jadi tetap kita dengerin, kita mendengarkan, dan justru malah anak saya yang gede malah dia menjadi tempat diskusi. Sekarang ya. Berarti yang sekarang mereka sama siapa tinggalnya? Kalau boleh tahu. Untuk sekarang dia lagi sama mamanya. Tapi, jadi bergantian nih. Iya, lagi bergantian. Dan justru malah kadang-kadang mereka kalau aku mau lebih lama sama mami gitu. Silakan. Jadi ini orang tua nggak boleh egois ya? Nggak boleh egois. Kadang-kadang malah adenya, Dedi boleh nggak aku sekarang sama Dedi deh, walaupun misalnya memang lagi
harusnya sama mamanya, tapi misalnya dia bilang mau sama daddy dulu, oh ya udah nggak apa-apa sama daddy. Itu kan pada saat aku lagi sama dia, aku juga ngomong tuh, mami kangen sama kamu, coba tolong dibalas WhatsApp-nya, karena kan dia sibuk kan, anak zaman sekarang kan gamer ya. Benar. Jadi kita WhatsApp sekarang, besok ya dibalas ya. iya, balas. Oh jadi ini intinya ini berarti bercerai damai dong ya. Jadi nggak ada salah satu yang bikin anak jadi jauh karena perceraian, nggak ada ya. Jangan sampai deh, karena anak akan bertumbuh dan one day mereka juga akan menjadi orang tua. Nah kita benih-benihnya, akarnya itu kan dimulai dari sekarang. Pada saat dia menjadi orang tua nanti kan pasti kita juga sebagai orang tua sekarang kan harus berharap anaknya jadi lebih baik. Kalau bisa lebih baik dari orang tuanya malah alhamdulillah ya. Tuh contoh ya bagi bapak ibu yang bercerai, itu egois itu diletakkan yang paling belakang karena ternyata berpengaruh. Jadi ini sekarang santai banget ya mengurus santai anaknya banget. ya. Malah aku hubungannya juga sama Dewi, suaminya Dewinya juga. Sama suaminya Dewi? Suaminya baik. Aku juga ngobrol. Dia misalnya dia juga pernah dia ngomong, nanti liburan anak sekolah aku punya planning begini-begini mau ngajakin anak-anak. Jadi bukan cuma anaknya dia tapi juga anak-anakku gitu. Jadi kita ngomong di depan, oh gitu ya. Kalau if you have plan, go ahead katanya. Aku ikut ntar. Bisa kita mau ke Bali. Ya udah ntar aku mungkin selesai kerja aku flight sendiri. Kayak kemarin Desember aku kan lagi sibuk kerja, sementara anak-anak pergi sama Dewi dan suaminya ke Bali. Terus aku jadi liburan bareng gitu. Liburan bareng. Seneng ya. Terus planningnya mereka apa aja sih? Aku lihat tak, wah bagus. Ya kita fair. Kalau misalnya ada yang misalnya kurang enak juga kita ngomongin. Jadi kita diskusi. Jadi komunikasi, diskusi itu sangat baik. Dan dengan begitu anak-anak juga lihat kan. Betul. Contoh nih. Iya. Damai ya. Ya damai. Tuh, itu damai, itu indah. Ini yang buat dia mukanya glowing ya. Jadi tidak ada dendam, tidak ada kesel, tidak ada iri. Kan biasanya kan gitu pasangan, apalagi sekarang kan sendiri. Tapi karena mungkin cowok kali ya. Kalau cowok nggak ada pasangan, fine gitu. Ya gitulah. Kalau kan kemarin juga udah sempat mencoba menjalin hubungan tapi ternyata gak lanjut. Udahlah. Itu belum ketemu yang cocok ya. Nah ini yang kedua nih. Olahraga apa sih Om yang paling disenangin tuh? Tadi udah disebutin ya. Kalau sampai sekarang nge-gym dong berarti tetap. Aku gym, terus kemudian juga aku banyak nganjurin juga sama teman-teman follower aku juga bahwa jangan hanya gym aja, tapi bagus ada kardio. Kalau mau kardio jangan kardio aja, tapi juga harus ada weightliftingnya atau strength training. Karena aku banyak mengedukasi mereka untuk harus ada weight training karena itu untuk menjaga otot kita karena menurut jurnal kesehatan sekarang kan yang terbaru adalah adanya yang namanya bukan penyakit sih ya tapi disebut dengan namanya sarkopenia. Apa itu? Sarkopenia itu adalah kehilangan massa otot setelah usia 30. Karena ototnya nggak dilatih ya? Karena ototnya nggak dilatih, kita kan pada saat kita aging, kita berkurang otot kita 1%. Nah kalau kita makin mager, bukan cuma 1% per tahun, tapi bisa 20, bisa sampai 10%. Oh jadi itu jadi penyakitnya apa? Timbulnya kayak apa? Otot tuh apa? Penyakit otot? Shrinking, mengecil. Mengecil terus tuh apalagi misalnya hanya kardio terus kan itu dibakar-bakar ya dia bukan cuma membakar lemak tapi dia juga ngebakar otot juga malah mempercepat. Otot itu kan yang menopang tulang kita. Benar. Jadi khusus apalagi perempuan juga kan mengalami proses menstruasi dan sebagainya. Kalsium yang ada di tubuh di tulangnya juga kan berkurang juga. Nah kalau tidak dilatih juga ototnya apalagi kan tidak punya hormon ya yang dimiliki oleh laki-laki. Hormon itu ya apa? Testosteron. Kan memang di tubuh kita itu kan punya testosteron dan estrogen. Di aku juga ada estrogen juga, tapi intensitasnya kecil. Testosteron lebih dominan. Di Vena juga kan sebenarnya ada testosteron juga, tapi sedikit. Itu yang bisa menghasilkan otot juga. Nah itu juga yang aku juga anjurin setiap minggu. Biasa follower aku sih udah tahu di story aku selalu tunjukin kadang-kadang menu aku sumber proteinnya 5 telur rebus. Aku sekarang makan sama kuningnya. Terus banyak yang nanya kenapa kok nggak takut sama kolesterol dan sebagainya. Nah menurut jurnal yang terbaru sekarang makanlah telur dengan kuningnya karena itu adalah satu kesatuan sumber protein yang esensial. Kuning dan putih itu jangan sampai dipisahkan. Kalau dulu zaman dulu aku diet putih aja. Oh iya benar. Dan ternyata ada kasus ada orang yang busung lapar malah begitu diperiksa sama dokter gizi. Karena karena makannya ya dia hidup sehat tapi dia makannya putih terus. Putih telur.
Terus kuningnya di mana dia? Dibuang aja karena kan kuning kan nggak baik gini-gini. Kita tetap butuh kolesterol juga. Jadi kalau makan telur ada semuanya. Makan semuanya. Oh oke, itu ya paham ya. Jadi intinya sekarang kalau nih ya, aku nih perempuan 52 tahun kan nggak suka fitness nih, nggak suka weight training, tapi aku tuh kayak senam, kayak yang lain-lain itu nggak bisa. Gak apa-apa, itu bisa, kategorinya jatuhnya memang di cardio. Iya, Tapi alangkah baiknya ada disisipin, kita ada weight training misalnya just latihan dumbbell. Oh iya dumbbell ya. Pakai dumbbell ya kan. Oke. Itu Jadi kan dumbbell boleh ya. Iya, terus kita squat. Oh iya sambil squat angkat ya. itu, angkat dumbbell. Oh, mudah-mudahan nanti Feral tuanya kayak Om Lefran ya, Amin. Om Marcelino ya. Yes. Nih yang ketiga, kalau ceweknya bukan tipikal suka olahraga, gimana? Mau tetap ngelanjutin hubungan nggak? Nah, ini keren nih pertanyaannya. Ceweknya cantik, oke, baik, pengertian, tapi nggak suka olahraga, gimana tuh? Aku sih, ini agak pusing sih ya pertanyaannya. Cuman yang pastinya aku sih, kalau dia memang jodoh aku, ya aku akan berusaha untuk menginjeksi kepada dia knowledge tentang hidup sehat. Yaitu salah satunya yaitu harus ke gym itu kan bukan berarti dia harus angkat beban yang berat-berat kayak di Instagram tuh banyak kan cewek-cewek yang berotot-berotot. Enggak harus seperti itu. Itu mungkin dia goalnya beda, dia pengen jadi bodybuilder perempuan. Tapi kan seperti yang aku bilang tadi tentang sarkopenia itu kehilangan otot, ya kan aku ngomongin itu yang baik, mudah-mudahan dia bisa terima, itu kan keperluan buat di hari tua nanti. Jadi hari tua itu yang perlu dijaga adalah kesehatan, bener nggak? Yes. Karena itu lebih daripada uang guys. Nah pertanyaan terakhir, project sinetron bareng Marshanda kapan? Rindu deh nonton actingnya tuh. Aduh, kalau ini sih kemarin sih dengan teman-teman yang dari sinetron Bidadari dulu kan udah pernah, sama Maudy Wilmina juga udah pernah, sama Ayu Azari juga yang kemarin keabadian sinetron juga udah syuting. Kalau untuk Marshanda sendiri sih aku masih berharap sih ya, one day mungkin dengan cerita yang cocok tentunya. Mudah-mudahan kita bisa satu project lagi sama Caca. Tapi kalau boleh dipilih sebenarnya passion yang paling dicintai apa? Menjadi atlet, apa menjadi pemain sinetron, atau menjadi pengusaha, atau menjadi politician? Passion aku sih pertama sih itu ya, aktor ya. Aku nggak tahu kenapa dulu sampai benar-benar sempat meninggalkan pendidikan karena aktor juga. Tapi menjadi seorang public figure itu sebenarnya adalah sesuatu posisi yang aku bangga banget, dan aku pengen menggunakan itu untuk sesuatu yang baik, dan mungkin in the future sih politisi sih ya. Jadi ini akan membuat undang-undang gimana caranya setiap sekolah kayaknya punya sarana pendidikan yang mumpuni kali ya. Betul. Iya. Kemarin juga aku sepaham juga dengan Bapak Presiden terpilih kita Prabowo juga yang aku interest banget dengan kampanye minum susu dia. Karena minum susu gratis ya? Iya, susu gratis itu. Susu boleh bilang salah satu sumber protein yang paling gampang untuk diabsorb oleh anak-anak. Mungkin telur mungkin mereka rada gimana ya enak ya papa dia. Ada yang alergi gitu ya? Iya, ada juga yang alergi. Nah, kalau susu kan dia mudah langsung dicerna oleh tubuh. Dan juga kan sekarang susu juga ada lactose intolerance juga yang cocok dengan mereka yang nggak yang mengidap laktos itu juga. Jadi Pak Prabowo nih kalau lagi membentuk kabinet boleh jadi menteri olahraga ya? Boleh Pak, siap. Soalnya kan dari segi background edukasi ya, popularitas knowledge ya kan? Yang belum pasangan hidup ya. Pasangan hidup. Tapi gimana? Aku pengen tanya, ini pertanyaan dari aku. Ya. Di mana titik the lowest point in your life? Titik terendah lah gitu. Yang benar-benar buat seorang Marcel itu sampai terpuruk lah. Karena kalau kita lihat kan kayaknya you are always smiling, happy gitu. Orang nggak tahu loh kapan sedihnya. Ya ini mungkin ya aku pengen sharing ya mungkin kepada teman-teman yang nonton YouTube channelnya. Titik terendah aku kemarin ya pada saat perceraian kemarin sih. Jadi di situ benar-benar istilahnya aku udah berjuang, tapi mungkin itu ternyata nggak cukup. Dan mungkin juga aku kurang edukasi. Jadi cara berjuangnya mungkin nggak tepat sasaran. Tapi kembali lagi seperti aku bilang tadi, mengkondisikan stres. Itu juga harus dilakukan pada saat itu. Jadi waktu aku kemarin menjelang perceraian itu, aku sempat mengalami masalah di pembuluh darah jantung saya, gitu. Aku dulu. Jadi
itu tuh momen dimana aku ngerasa kayak udah mau mati. Maksudnya jadi sakit jantung? Apa gimana? Serangan? Iya. Jadi aku sendiri pun nggak nyangka maksudnya kok ini semuanya dilihat datang berita ini sih sebenarnya info ini sih dari mama. Karena mamaku bukan ini ya, bukan supranatural, bukan orang punya kelebihan, tapi dia hanya bisa merasakan apa yang dirasain oleh keluarga. Nah, aku waktu itu dia lihat aku, dia bilang kayak Marcel kamu ada sesuatu deh di jantung kamu. Terus padahal waktu itu aku lagi bener-bener ya sambil ngurusin anak, aku olahraga terus kan. Jadi terapi aku waktu itu olahraga gitu daripada aku mikirin gonjang-ganjing rumah tangga, aku olahraga. Nah justru malah dia bilang kayaknya jantung kamu ada something wrong. Nah almarhum papaku kan kardiologis, profesor kardiologis. Profesor Dr. Regi Levran, dia dokter khusus jantung dan dia juga nggak mendeteksi itu. Ya udah sini deh kamu papa cek. Akhirnya dia cek, terus kemudian sempat dibawa juga diantar ke teman-teman dia di harapan kita. Dan benar dicek ternyata disinyalir bahwa ada satu pembuluh darah jantung aku tuh yang tersumbat. Nah di situ tuh aku mendengar berita itu benar-benar. Padahal nggak ada keluhan apa-apa ya? Sehat-sehat aja ya? Aku sehat-sehat aja, aku merasa malah lagi ini. Malah wah aku six pack, otot aku bagus. Lagi sehat pada lah. masa itu ya kan. Terus ya udah akhirnya aku cek, ya udah deh aku ikutin aja lah ini orang tua udah ngomong, ikut aja lah. Terus akhirnya dengan berbagai cek yang ada memang benar ternyata ada satu pembuluh darah aku yang tersumbat. Ya udah akhirnya itu benar-benar bikin aku drop mau olahraga juga jadi takut. Jadi pokoknya aku stresnya semakin lengkap lah waktu itu. Dan di situ di titik terendah aku yang sedih banget itu karena aku merasa kayak aduh anak-anakku gimana gitu. Kalau terjadi apa-apa sama aku anak-anak gimana ya kan kayak gitulah. Pokoknya segala kekhawatiran ketakutan aku malah semakin bikin aku kayak ya perundungan banget lah. Dan ya udah tapi tetap aku harus jalanin lah kalau enggak ya gimana dong anak-anak. Akhirnya ya kan? tapi itu apa? Dioperasi pengobatan? Akhirnya aku harus pasang ring. Kateter. Oh, sekarang ini ada ringnya? Oke, ini aku bikin inilah singkat cerita lah. Jadi ya udah aku jalanin semuanya kan, proses sampai ada di ruang operasi. Jadi masukin, tapi aku nggak karena teknologi sekarang nggak usah dibelek. Jadi caranya dimasukin aja kabel kecil dari pembuluh darah di lengan. Oh, canggih ya? Iya, terus itu sampai ke diarahin sampai ke jantung pembuluh darah yang tersumbat itu. Ya ampun. Dan aku juga bisa lihat di layar. Dan itu sedih banget di meja operasi karena aku cuma bius lokal kan. Jadi aku tuh sedih banget, air mata keluar terus karena aku itu asli sih. Aku sih itu cuma bisa yang nguatin aku tuh cuma doa. Aku cuma berkeluh kesah sama Tuhan. Sampai aku mohon sama Tuhan kasih kesempatan aku deh untuk bisa kembali sehat dan sebagainya. Terus singkat cerita operasi selesai. Terus aku masuk ke ruangan, terus dokter jantungnya akhirnya ngomong, Pak Marcel akhirnya aku putuskan tidak pasang ring. Tapi dia cuma bilang lifestyle Pak Marcel tetap dijalanin. Karena ternyata begitu disinyalir, pembuluh darah yang satu ini yang terlihat selalu tersumbat itu, ternyata nggak tersumbat. Jadi dia secara bersifat genetik posisinya aja. Kan setiap orang kan beda-beda ya. Iya. Ada pembuluh darah jantungnya di luar yang gampang terdeteksi. Nah aku rupanya kan otot jantung kita kan suka gitu ya, berdegup dan suka posisinya gak jelas. Nah ternyata pembuluh darah itu dia kehimpit sama otot jantung aku. Jadi pada saat aku lagi stres, mungkin aku lagi berolahraga, dia mungkin detak jantungnya, blood flow-nya kan tinggi ya. Jadi dia kehimpit. Nah pada saat kehimpit itulah ditangkapnya kesannya tersumbat. Aduh alhamdulillah. Jadi nggak pasang ring, cuma dia bilang tetap lifestyle-nya. Pola hidupnya. Cuman ya aku menganggap itu sebagai jawaban doa. Betul. Aku melihatnya dahsyatnya sebuah doa. Iya. Ya? Aku kan minta sama Tuhan waktu itu, Tuhan jantung ini kan punya Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dengan jantung ini pasti Tuhan izinkan. Tapi aku mohon kasih ke aku kesempatan untuk bisa ngurusin anak-anak gitu. Terus ternyata aku menganggap itu sebagai satu jawaban doa. Jadi pada saat itu
aku berusaha untuk selalu sehat. Iya. Dan di mana-mana pun aku selalu kalau ditanya apa sih motivasi Mas Marshall kok kelihatan intens banget berolahraga. Aku pengen sehat supaya aku bisa nemenin anakku sampai mereka dewasa. Iya. Insya Allah sampai mereka tua. Amin, amin. Amin. Jadi intinya itu pengalaman yang luar biasa ya. Iya, dan Jadi itu ya. lebih keimanannya lebih yakin ya sama Tuhan. Iya. Dan aku mendapatkan poin-poin yang aku bisa share sama orang bahwa pentingnya pertama general check up. Karena kan orang kan takut check up ya. Ada yang bilang ada yang takut general check up karena nggak mau terima kenyataan. Kalau sakit ini sakit Iya, padahal justru kenyataan itu harus didengerin supaya kita udah tahu langkah kita selanjutnya buat mau ngapain. Jadi makanya itu penting. Ya, jadi ini ya kalau aku lihat dari Marcel nih emang orangnya karena mungkin rajin olahraga jadi sportivitasnya tinggi ya. Ya, itu Bener yang nggak pertama. sih? Setuju nggak sih? Setuju banget. Karena almarhum papaku juga ngajarin, dia bilang self defense itu adalah bonus kamu, ya kamu bisa melindungi diri kamu. Tapi yang paling utama adalah fondasi mentalitas kamu yang disiapkan. Jadi kamu udah siap untuk menghadapi apapun tantangan dalam hidup. Betul. Iya kan? Jadi pada saat kita berada di titik terendah, bagaimana kita untuk bisa bangkit lagi pada saat kita jatuh, mental kita tuh siap. Tapi intinya sekarang anak-anak berarti boleh dibilang nggak ada yang dibilang anak broken home, nggak ada tanda-tanda itu ya. Semua Kita tolak. ya. Jadi memang semua itu harus dari kedua orang tua. Iya. Dan tetap kita ya itu jangan berhenti, jangan dulu santai karena bertambah usia anak pasti challenge-nya berbeda-beda. Iya, tuh. Kayak sekarang udah yang gede Umur berapa sih? udah pengen 17, sweet 17. Wow, cewek. Cewek. Wow, udah punya pacar dong ya. Akhirnya dia kemarin ngomong. Oh, terus? Jadi nggak masalah kan, I'm in a relationship. Oh my God. Aku langsung, nggak apa-apa. Belajar lagi. Gitu. Tapi nggak fit and proper test pacarnya. Ah, Kan biasanya bapak-bapak paling protektif ya. Aku sih begini, aku sih biasanya pengen gak mau membangun semacam jarak atau tembok dengan anak. Jadi pokoknya aku dengerin. Tapi kalau ada hal-hal yang bersifat crucial, pasti aku akan ngomong straight. Ini nggak boleh kayak narkoba. Iya. Terus kemudian about sex kita discuss, terus dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang dia pengen relationship, dia pengen hubungannya dengan baik, ngobrol. Oke. Jadi aku pengen anak-anak aku tuh bukan cuma sebagai bapak tapi juga bisa jadi teman untuk dia curhat. Dia pengen misalnya aku pengen dugem, aku pengen nonton konser, pengen keluar, ayo keluar karena aku masih kuat, masih fisiknya. Jadi Tuh gunanya bapak-bapak ya, jangan kegendutan. Jadi akhirnya bawaannya tidur ya. bawaannya mager, udah Mager. si ini aja Udah temenin. kamu sama supir. Nah, jadi intinya berarti sekarang di titik yang udah oke semua dong. Kan anak-anak udah bisa dihandle, kemudian kehidupan Hopefully. pribadi kan tinggal nunggu dari Tuhan aja jodoh yang terbaik ya. Jadi udah Paling sekarang sih attention aku sekarang belajar kepada yang kecil, yang cowok. umur? Dia 12 tahun. Oh, ini ada lagi challenge. Iya, aku ada challenge. Aku sih sering banget pengen dengar sama dia karena dia kadang-kadang naik turun, fluktuatif. Kadang-kadang dia tiba-tiba kayak marah, kayak itu sama Dewi, sama mamanya. Aku kadang-kadang suka pengen tahu, kamu kenapa? Sama mama kenapa? Mami kenapa? Mami pernah ada something wrong sama mami? Enggak. Jadi dia ngomongin gitu dan aku nggak segan-segan untuk misalnya nganterin mereka ke psikolog. Oh iya? Mungkin kita anak orang-orang lama Iya. berpikiran kalau kita ke psikolog berarti kita udah gila kan. Iya, Dulu iya. ya kasarnya. Depresi. Tapi gitu. these days it's really really important. Malah anak-anak zaman sekarang malah lebih concern dan lebih mudah untuk mengatakan soal mental mereka. Dan malahan aku sekarang anakku yang gede, ini aku pengen sharing justru pas kemarin pas pandemi dia tiba-tiba directly ngomong sama aku dan aku bersyukur banget dia ngomong. Dedi, aku pengen ke psikolog. Dianya ya. Iya, aku surprise, tapi aku tetap tenang. Oh ya, iya. Rupanya there's a thing yang dia nggak bisa obrolin sama papanya, dia juga nggak bisa ngobrolin sama mamanya. Iya, Jadi kalau kondisi kayak gitu, kalau dia nggak bisa ngobrol sama kedua belah pihak, dia ngomong sama siapa? Kalau dia ngomongnya sama teman-temannya juga kan masih cetek banget kan nih intelektual malah maksudnya. salah nanti ya. Ntar masalah, jadi ini salah. adalah kebijakan orang tua kalau ada anak request ingin ke psikolog jangan dihalang-halangi, bukan berarti dia nggak trust sama orang tuanya ya. Betul.
Ini memang masalah zaman udah berbeda guys. Iya. Nih ada pertanyaan bagus nih dari Rahais, sorry. Om Marcelino, Om semua nih ngomongnya ya, kayaknya nggak Kak aja patut. deh. Kak deh. Kayak Kak Seto aja udah punya cucu tetap dipanggil Kak. Iya, treatment apa yang dilakukan Om Marcelino sehingga bisa ngebentuk tubuh Om Marcelino berotot seperti ini? Apalagi ditambah minum obat-obatan khusus ngebentuk tubuh. Nah itu mungkin apa aja? Oke, boleh. Ini aku suplemen ya. Soalnya banyak juga yang follow aku tuh gym freak juga nih, Iya. khususnya yang muda-muda nih, Gen Z sama millennials. Oke, aku juga menerima banyak knowledge juga dan aku mau kasih tahu sama kalian bahwa aku bukan mau jadi bodybuilder, itu beda. Binaraga itu beda, mereka atlet. Makanya karena aku juga pernah atlet, aku kan atlet bela diri juga dulu dan aku tahu kalau jadi atlet asli AA, BB nggak ada istilahnya. Boleh dong itu rest day, boleh dong makan ayam, nggak bisa. Namanya udah program, udah ada kalendernya, nggak bisa itu atlet. Nah kalau aku tuh hanya praktisi yang pengen hidup sehat. Dan apabila aku merasakan benefit yang baik dari hidup sehat ini, aku pengen share sama orang. Aku nggak menutup diri untuk, ini rahasia gue. Ngapain gue cerita sama kalian? Ntar ketahuan dong. Gue jimatnya apa ya kan kayak gitu. Enggak, justru aku pengen sharing, pengen ngobrol sama mereka. Aku lifestyle untuk gymnya ini natural. Dan aku juga mau warning sama kalian juga bahwa di luar sana banyak yang menggunakan drugs dan mereka menawarkan. Jadi di dalam gym? Iya, drugs ini bukan narkoba yang kayak pada umumnya itu yang nafsa itu ya, bukan. Drugs itu narkoba ini adalah growth hormone yang unnatural. Jadi obat-obatan. Jadi itu yang bikin memang otot membesar dalam waktu singkat. Tanpa harus melewati diet. Ini pasarnya mereka ini sebenarnya targetnya adalah orang-orang yang mau instan. Yang instan itu cukup mie instan aja ya guys. Oh jadi beda lah, suplemen yang gede-gede itu beneran? Itu natural. Itu natural. Itu cara taunya natural. Kategorinya makanya itu suplemen. Suplemen sama kayak multivitamin juga. Misalnya kita minum itu boleh ya. Ester C, misalnya vitamin itu suplemen. Oke. Jadi yang ini bentuknya apa kalau ini ada yang disuntik. Nah ini bayangin kan, orang kalau sakit baru disuntik. Ini suntikan, Ini cair. masa kok ada bilang, enggak kok ini kok cuman biar ototnya gede ini namanya kalau udah diinjeksi itu udah bukan kategorinya natural. Itu pasti either lu sakit atau itu narkoba. Narkoba dalam dunia gym ya. Dunia. Namanya nggak ada ya, namanya misalkan. Mereknya macam-macam. Itu jadi mereka ngeboosting hormon kita, jadi dipaksa untuk menghasilkan hormon berapa kali lipat. Ya. Kalau masih muda mungkin dia belum merasain, tapi kalian akan ngerasainnya itu di hari tua. Jadi apa tuh nanti? Organ tubuhnya pasti akan ada yang masalah. Jadi ada yang harus bypass. Karena nggak kuat di jantung mungkin. Nggak kuat jantungnya, tiba-tiba stroke. Bisa tiba-tiba putus. Banyak banget. Aduh. Kasus-kasus di luar negeri banyak banget. Itu gym-gym yang namanya influencer yang ada di medsos itu kan mereka influencer tapi mereka bukan atlet binaraga kan. Nah, itu mereka make supaya appearance mereka bagus kan, fotonya terus tutor video-videonya juga basicnya sama aja. Pokoknya intinya tidak ada yang instan ya. Jadi semua tidak tetap ada yang instan. Dengan yang natural, suplemen natural dan juga praktis ya, exercise ya. Betul. Longevity-nya. Jangka panjangnya lebih panjang kalau natural. Nah, sekarang nih pertanyaan kedua. Arti kebahagiaan untuk Om Marcelino yang sudah memasuki kepala 5 kali ya. Mau kepala 5 kan, 48 kan. Apa arti kebahagiaan? Kebahagiaan buat aku tuh adalah melihat di mana orang tua dan anak-anakku, orang-orang yang aku kasih semuanya tuh senang karena aku ada sesuatu yang aku lakukan. Itu sih. Itu aja ya. Iya, jadi sekarang aku tidak memikirkan punya Ferrari, punya apa. Enggak, karena in the end kayaknya kebahagiaan orang lain tuh lebih di atas segalanya. Tapi yang penting kita dulu yang happy. Iya, betul. Yang penting kita happy ngelakuinnya. Jangan kita akhirnya gue simpen nih rasa happy ini, yang penting orang lain happy. Nah itu juga nggak baik juga. Iya. Malah memperpendek usia kan. Malah kita unhappy biar orang lain happy. Nggak bisa gitu juga. Jadi kita itu bagus tuh. Jadi kita membahagiakan orang lain tapi kita dulu happy. Kita dulu happy. Karena kalau happy-nya fake ya jatuhnya ke penyakit.
Bener gak sih? Bener Nih banget. terakhir, apa niatan untuk berumah tangga lagi? Untuk sekarang belum. Belum. Kalau dalam waktu dekat tiba-tiba dikasih sama Tuhan ya udah aku terima. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 5 tahun kayaknya udah enggak. Aku mendingan liatin 2 anakku aja sampai mereka. Tapi jujur nih, jarang loh laki-laki yang bisa sendirian. Biasanya laki-laki tuh demanding. Laki-laki tuh ego, pengen untuk ada yang ngurusin. Nah ini Marcelino mindsetnya kayak udah mindset luar banget ya. Orang luar kan gitu mindsetnya. Mungkin aku sekarang lebih butuhnya mungkin partner. Oke, Jadi tapi kita side by side karena aku juga respect perempuan juga pengen maju, Iya. ya kan? Aku nggak mau di depan mereka ataupun di belakang mereka, pengennya di samping mereka. Kalau itu konsep rumah tangganya nanti. kalau Jadi nggak harus dimasakin, disiapin Iya. baju Aku gitu. disupport banget sama anakku yang gede sih. Oh, Anakku yang gede malah, Daddy you should have a girlfriend. Dia bilang gitu. Karena dia lihat mamanya kan sudah ada pasangan, jadi somehow dia pengen lihat juga Bapaknya. dedinya yang selama ini ngurusin dia selama bertahun-tahun juga ada yang ngurusin gitu. Aku bilang ya doain papa ya, doain Daddy. dia memang anak perempuan adalah cinta pertama papanya. Jadi Betul. dia sangat mengerti ya. Aduh, Sebenarnya. aku kadang kalau lagi ngomongin anak tuh bisa kayak Iya. ya bisa berkaca-kaca sih ya. Karena aku ngelihat bagaimana dulu mereka tidur, kalau ada nyamuk di kamar aku gak akan tidur sampai pagi, sampai nyamuk itu aku tepok. Masa sih? Sayang aku, banget Aku ya. berada di titik itu yang bener-bener I don't know, mereka kayak ya nafas aku banget gitu. Dan ternyata ya bisa jadiin aku seperti sekarang ini ya karena mereka juga. Kalau nggak ada mereka, mungkin aku cowok yang berantakan kali ya pada Iya. masa itu, mungkin yang terlalu Kan bisa aja jadi playboy gitu kan. Iya mungkin. Iya kan? Aku justru malah pas after cerai itu pun aku sama sekali sama 7 tahun sampai yang tahun lalu sih. Kemarin aku sempat ada relationship after 7 years. Ya ampun. Sama Jadi 7 sekali. tahun benar-benar sendirian. Sama sekali aku nggak ada. Karena waktu itu kan anak-anak masih kecil ya. Ya Waktu itu si Jarvis aja yang kecil itu sekarang udah 12 tahun. Waktu itu dia masih 4 tahun. Terus si Brinet waktu itu masih 9 tahun. Jadi aku benar-benar tuh fokus energinya benar-benar buat mereka banget. Masya Allah, iya juga sih, jarang loh. Berarti benar-benar apa ya, Marcel tuh anak itu nomor 1 ya. Iya. Mungkin pasangan bisa jadi nomor 10 kali ya. Pada waktu itu. Loh ya iyalah, buktinya sekarang bisa bertahan lagi. Terakhir kan putus kapan? Tahun lalu sih. Oh masih baru ya, jadi nggak lama-lama banget. Nggak Tapi lama-lama apa sih arti Brinet sama Xavier? Jarvis ya. Jarvis dalam kehidupan Marcel saat Mereka ini? benar-benar adalah permata dari Tuhan ya. Dari Allah yang benar-benar tuh buat aku, yang membentuk aku. Jadi kalau tanpa mereka mungkin aku out-outan kali kemarin ya, playboy nggak jelas, Iya. yang egois banget. Nah sekarang aku akhirnya punya meaning Meaning of life ya. meaning of life-nya aku tuh adalah mereka berdua gitu. Apa sih, emang omongan apa yang membuat Marcel justru on the track? Biasanya kan kalau laki-laki justru berpisah, terus mungkin ada cewek-cewek kan tuh kan temptation juga ya. Tapi lebih memilih prioritas gua anak. Itu apa? Apa omongan mereka atau yang membuat Marcel lebih berat ke Omongan mereka? aku sih ya waktu itu aku di meja operasi. Jadi ada teman bilang sih itu nazar lu sih Sel. Jadi ya aku bilang sama Tuhan kan, jantung ini Tuhan yang kasih. Tapi kalau Tuhan kasih aku kesempatan sekali lagi untuk hidup, aku akan urusin 2 anak ini. Oh, itu komitmen sama Iya, Tuhan. dan kayaknya itu bawah sadar aku sih. Jadi makanya itu yang bikin aku jadi bikin tembok. Iya. Kacamata kuda Iya. lebih prioritas anak ketimbang cewek-cewek itu. Meskipun padahal Iya. sebenarnya bisa kan? Betul, iya. Soalnya pernah aku, ya ini cuma curhat aja. Aku pernah mencoba untuk relationship misalnya, yuk keluar yuk. Saya ada live music, kita dengar-dengar sini yuk. Oke, ntar malam aku ini ya, kita teleponan lagi ya. Jam berapa kita ketemu di sana di situ ya. Ketiduran. Karena aku udah tahu jam 9 aku udah harus tidur, jam 4:30 pagi aku udah harus bangunin mereka, siapin sarapan mereka, terus siapin buku-buku mereka dan itu selama bertahun-tahun. Loh, emang mereka tinggal sama Marcel Iya nih? waktu itu, ya. Karena waktu itu hak asuhnya di aku. Oh gitu, duh maaf aku nggak ngikutin Gak itu. apa-apa. Dan itu aku, Iya, aku merinding. Oh jadi bener-bener jadi ibu nih, ibu-ibu. iya jadi ibu dan bapak at the same time.
Oh gitu. Iya. Ya iyalah. Berarti bondingnya kuat banget dong Bondingnya ya. kuat banget. Wow. Jadi ya Oh I got the point. Aku pikir tuh yang hak asuh di mamahnya terus gantian. Jadi kan pasti enggak sih. ini Cuman aku benar-benar. pas Tetap. mereka pengen ke mamanya pergi. Tapi pada saat mereka tidur, pasti kita sebagai orang tua ada rasa bersalah ya. Kenapa kok akhirnya kita nggak bisa menciptakan keluarga yang utuh gitu? Ya. Pernah nggak sih di titik itu? Pernah waktu di masa itu ya. Ya. Terus Pas apa masa yang dirimu ya, lakukan? malam-malam biasanya ya aku ngeliatin mereka tidur, aku belum bisa tidur kan, aku pakai flashlight handphone, lihat mereka tidur nyenyak. Kayak kadang-kadang aku rasa egois tuh tumbuh sampai akhirnya keluar air mata. Ego yang sorry aku Daddy kasih kalian hidup yang seperti ini gitu. Tapi balik-balik lagi nggak boleh begitu juga gitu, karena kita kan setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita itu kan siapa sih yang kayak aku bilang tadi, kita nikah emang udah tahu di tahun sekian akan cerai enggak kan? Jadi menerima keadaan, jangan sampai terpuruk karena apa yang kita rasain anak somehow juga bisa rasain. Betul. Jadi aku berusaha untuk menikmati hidup, anterin. Aku benar-benar waktu itu bela-belain, even though aku lagi syuting, aku pokoknya pagi, guys, callingan gue jangan jam segini ya, gue pasti kok jam 8 teng gue nyampe lokasi, tapi tolong gue anterin anak gue sekolah dulu. Terus jam sekian nanti si ini keluar dulu, kalau scene-nya belum masuk gue boleh nggak kabur bentar, gue jemputin, habis itu gue balik lagi ke lokasi, lu mau syuting gue sampai subuh silakan. Terus anak-anak sama siapa di rumah? Waktu itu kakakku yang nomor 3, aku kan punya 3 kakak perempuan. Jadi kakakku yang nomor 3 namanya Regina, dia spesial, kita sharing sama-sama. Jadi dia yang ngurusin anak-anak pas aku lagi nggak ada. Makanya tenang. Tapi berarti solid ya support sistemnya seorang Marcel sama keluarga besar tuh Iya, solid ya. solid. Itu yang membuat, makanya emang benar tuh guys, keluarga tuh nomor 1, Betul. nggak ada yang ngalahin deh. Nah nih banyak banget nih yang nanya ya. Ada yang nanya, tolong tanyain kenapa masih ganteng dan maco itu. Karena ternyata ngurus anak bukan ngurus cewek-cewek ya. Nah, kalau ngurus cewek-cewek pusing nggak tuh? Tapi kemarin sih kembali lagi sih mindset sih ya. Kayak kemarin pas aku build relationship, aku mau banget belajar. Jadi di situ titiknya adalah aku kan mereview kesalahan aku masa lalu kan di perceraian aku. Nah di situ aku coba untuk memperbaiki. Berarti gue nih kemarin komunikasinya jelek, aku kurang mendengarkan, aku mungkin terlalu banyak apa yang aku mau gitu. Ego lah. Ego. Ya. Nah di situ aku belajar, dan pas kemarin aku lagi pacaran, lumayan sih 6 bulan ya. Tapi di situ aku dalam waktu yang setengah tahun itu, aku belajar, dan aku bagaimana treatment ke dia, bagaimana aku belajar love language aku apa, love language-nya dia apa. Terus kalau pada saat dia lagi drop misalnya, gak ada yang istilahnya 50-50. Aku pasti ya kalau dia lagi 20, aku sekian persen, aku ya kayak gitu-gitu lah. Aku belajar Udah lagi. dicoba, tapi ya ternyata ada satu titik yang ini nggak jodoh ternyata. Tapi bukan karena keyakinan ya. Bukan karena keyakinan. Kemarin malahan aku mengerti banget karena keyakinan itu somehow kalau kita terlalu terlalu dominan, malah justru keharmonisan itu malah jadi kayak ada batu sandungan gitu. Jadi ya kita coba untuk salah masing-masing bertoleransi, hidup ya di negara ini kan negara Bhinneka Tunggal Ika, jadi bagaimana kita bisa memahami satu sama lain itu lebih penting sih. Dan ternyata ya ada juga visi misi dalam rumah tangga yang karena kita nggak klop, ya udah kita fair aja. Jangan. Tapi kan sebetulnya mungkin masalah keyakinan itu banyak orang bilang ya orang satu agama aja bisa pisah, gimana yang lain agama. Nah, mungkin bisa di-share nggak sebagai, kan pernah juga ngejalanin perkawinan yang satu agama, tapi ternyata gagal. Terus yang kedua lain agama gagal juga. Apa sih pembelajaran dari itu semua mengenai keyakinan, beda keyakinan ya gitu? Kalau untuk keyakinan asli sama sekali aku sebenarnya nggak ada masalah, karena sama-sama yang penting kita tetap punya Tuhan. Lebih ngeri lagi kalau mereka nggak punya Tuhan. Iya benar. Iya, karena
the way of life mereka gimana jalaninnya, Iya, iya. punya rasa syukur nggak? Iya, Ya kan takutnya malah, aduh bersyukur deh gue hari ini berhasil menggolkan proyek, gue akhirnya hari ini bisa angkat beban 100 kg. Gue melulu, tapi Iya. pada saat misalnya dia tiba-tiba sakit, Iya. dikena virus yang ternyata belum terdeteksi atau apa, dia mikirnya kemana coba? Iya. Minta Ke teknologi. pertolongannya. Iya. Betul. Teknologinya berarti gue cari obat dong yang lebih baik lagi. Loh, yang punya obat itu kan yang di atas sana yang punya semuanya. punya semua mah, the Iya. creator of this universe Betul, gitu. betul, Nah betul. itu contohnya sih. Jadi sebenarnya agama, keyakinan tidak ada masalah, yang penting dia punya keyakinan. Jadi sebetulnya apa dong yang membuat kalian waktu itu grow up? Kalau sebetulnya kan Marcel tuh udah bilang tadi open minded, nggak ada pengen lebih dulu sebagai laki-laki, oke sebagai mitra. Jadi di mana letak kesalahannya ya? Kalau semuanya sebenarnya kan udah bagus ya, pola pikir semua. Justru sebenarnya memang jangan sampai dipikirkan benar salahnya juga sih di situ ya. Oke. Jadi bagaimana kita bisa satu perahu ya, dan juga pertama satu lagi juga isu yang harus diperhatikan di situ adalah mental health masing-masing. Mungkin di situ tingkat kenyamanannya mungkin kurang sama mungkin atau bagaimana. Iya, aku setuju sih. Jadi orang banyak yang ngerti dicari kenapa. Padahal sebetulnya yang harus dicari adalah mental health yang sama bagi semua pasangan, bener nggak sih? Betul banget. Itu poinnya bagus banget sih. Iya. Orang kadang-kadang nggak mikirin sampai ke situ loh, Nggak mental mikirin. health. Iya. Dipikir oh agama, oh keuangan gitu kan. Oh ternyata mental health ya. Iya, Yang karena- membuat suami istri kadang-kadang atau pasangan pacaran tuh, Betul. Apalagi pasangan gitu. pacaran dewasa. oh iya bukan yang Iya. ABG ya. Bukan ABG. ABG kan Oh iya, benar, masih benar, banyak benar. juga yang harus Oh, oke. dipelajari. Iya, kalau kita kan mateng nih. Kita udah mateng Kayak nih. contoh nih aku membina hubungan nanti sama laki-laki tuh mental health yang mesti dilihat dari sisi pasangan Betul, kita ya. iya, Nah iya. cara taunya gimana mental healthnya dia sudah mature apa enggak? Itu gimana? Berarti harus belajar terus. Makanya hidup ini kan belum selesai belajar selama. Even kemarin juga sempat baca kan ada satu sharing juga dari pasangan suami istri yang menikah udah lebih dari 50 tahun juga. Dia bilang Oke. secara akumulasi ya dia ngomonginnya mental health juga. Iya. Setuju sih. Jadi ternyata jawabannya itu guys. Jadi buat kalian nih ya yang berpisah itu jangan mikir yang kepanjangan masalah mental health, dan ternyata mental health itu bisa kita create kalau kita sehat secara fisik dan mental itu tadi. Iya. Ya. Balance tadi ya. Tuh Betul. kan relate kan omongannya. 2 pertanyaan terakhir, jawab singkat ya. Rizky.singakeh.rezekine. Apakah Om ada kepikiran merit lagi Om? Tadi udah dijawab. Kalau 5 tahun, ya kan? Nah, dari Rina.katarina.3958. Trauma nggak Pak dengan kegagalan nikah dan pacaran kemarin? Tanggapan anak-anak gimana? Kan gagal nikah sama gagal pacaran. Kalau kalau ngomongin trauma ya kadang-kadang orang yang mengalami trauma nggak tahu kalau sebenarnya kalau dia lagi trauma ya. Oh gitu. Itu satu. Terus kalau kedua, kalau ke diri aku sendiri, aku nggak tahu kalau aku ada trauma. Tapi yang pasti aku akan sangat bersyukur dan bahagia banget kalau sampai memang ditemukan dengan yang seseorang yang bisa menjadi partner yang baik. Itu sih pemikiran aku pertama. Tapi kalau seandainya ternyata belum ketemu, ya udah aku sendiri pun juga nggak Udah ada. siap mental ya? Iya, udah siap mental. Anak-anak besar punya keluarga masing-masing. Iya. You are alone, it's okay ya. It's okay, karena bagaimanapun juga ya kita tetap mengisi hidup kita dengan hal-hal yang positif. Jangan malah wah kayak kuda lepasi kata lari, wah Nggak jelas ya? Nggak jelas. Jadi aku Nyeruduk sana, nyeruduk sini ya. nyeruduk sana, nyeruduk sini jadinya. Oke. Jadi tetap jangan berhenti belajar Iya. dan pastinya kita tetap enjoy life. Nih, ini bagus banget ya. Terakhir ya, Gita Melin 07. Kak Marcelino, gimana caranya kita bisa memiliki growth mindset pada diri kita? Growth mindset.
Banyak hal sih ya kalau dari pengalaman aku pribadi, karena aku bukan psikolog, nggak melewati jenjang pendidikan psikologi juga. Cuma berdasarkan pengalaman sih biasanya kita akan dimatangkan oleh usia ya. Dan yang penting di dalam diri kita itu adalah jangan pernah mengeluarkan kata-kata aku udah capek belajar, aku udah hidup ini tuh capek, gue udah cukup begini-begini. Jangan pernah ucapin itu, karena itu akan menjadi doa kan, akan menjadi sesuatu yang ya udah lu sampai di situ gitu, bahaya. Karena walaupun kita memiliki agama, tapi sometimes connection dengan universe ini, manifestasi itu tetap akan ada. Pertama dalam hal ya pekerjaan juga, relationship bukan cuma dengan lawan jenis tapi juga dengan anak-anak juga. Kayak sekarang kan aku juga ngomong, aku pengen tetap belajar tentang hidup sehat, aku pengen tetap belajar misalnya dalam disiplin ilmu aku misalnya. Terus ketiga, aku tetap masih belajar untuk bagaimana mengurus anak, karena itu adalah never ending Parenting ya. Iya, ilmu parenting itu ya. never ending learning kayaknya ya. Jadi bukan cuma anak yang belajar, tapi kita juga orang tua juga belajar. Itu aja sih, kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Kalau kita merasa diri kita udah, oh aku nih udah mateng, udah mantep, udah paling bener deh, udah apa yang aku capai, masa aku paling baik daripada masa yang sekarang, itu akan menjadi bumerang. Karena banyak contoh juga yang aku lihat di angkatan aku, teman-teman aku banyak yang merasa, kan mereka dikategoriin kan senior, apa ya? Senior, atau mereka aku Gen X, aku boomers, aku paling bener. Nah sementara sekarang anak-anak millennials dan Gen Z, mereka tuh masih berjalan. Nah bagaimana kita bisa mengayomi mereka kalau kita nunjukin bahwa eranya kita paling the best gitu. Tuh, setuju. Jadi ya kita tetap sharing, kita dengerin mereka maunya apa, dan mungkin kita akan input hal-hal yang baik seperti apa. Karena bagaimanapun juga teknologi kan punya mereka juga nanti. Dan jadi kita berkolaborasi juga, lah iya, ya. kita juga belajar dari mereka. Apa sih? Tuh. AI itu apa sih? Tolong kasih tahu sama aku. AI, aduh. Iya, jadi kalau kita mau dekat sama anak ya kita juga harus menerima. Update ya, harus update. Nah, ini boleh dijawab boleh enggak? Tolong baca sendiri. Ini dari ini nih, Arin _ Tolong tanyain alasan putus. Oh, putsi itu putus. Padahal lu kayaknya lengket banget. Boleh jawab, boleh nggak? Aku nggak berani loh ya. Tapi ini mewakili ada 5 pertanyaan yang kayak gini. Silakan. Aku sih udah kasih jawaban dulu banget sih pas kita putus ya. Karena aku sama dia kita ngomong fair. Jadi apa nih yang akan kita sampaikan? Karena kemarin kita memang bring ke publik itu memang kita apa adanya. Dan kebetulan dia adalah content creator. Dan konten-konten yang dia buat itu tuh bikin bucin banyak orang, dan which is bagus sih ya, karena banyak banget edukasi yang bisa disampaikan di situ, bagaimana treatment kepada pasangan, love language dan etc. Jadi ada kontennya juga nih. Ada kontennya dan maksudnya berarti sekarang dihapus nggak di Instagram? Ada beberapa sih yang ada yang dihapus. Tapi masih ada juga yang ada. Masih ada juga yang ada. Dan berdua nih, dua-duanya. Oke. Makanya kan dibilang lengketnya kayak perangko. Dan memang benar, di situ mungkin ya aku dan Vio pengen tunjukin kepada publik adalah bagaimana pada saat into relationship tuh kita tuh harus love-nya tuh membara. Terus karena desire ya. Iya, kadang-kadang itu yang membuat hubungan kadang-kadang jadi dingin karena tidak membara. Nah, membaranya tuh apa aja. Things kayak gini gitu. Karena apalagi waktu itu jarak usia juga aku sama dia lumayan ya. Jadi ada sesuatu yang membridging. Nah, yang aku sampaikan kepada masyarakat itu adalah yaitu tadi aku gak berhenti belajar. Padahal aku usia kan beda 16 tahun sama dia. Tapi aku gak berhenti belajar. Jadi apa yang aku pada saat dia minta aku pengen bikin konten begini terus aku yang lucu juga, yuk bikin yuk. Karena aku pengen jalanin ini seperti apa adanya, dan memang hubungan kita waktu itu nggak fake. Banyak orang juga yang bilang katanya settingan waktu itu. Ada yang bilang hubungan kita tuh settingan tuh biar engagement naik, biar apalah itulah pokoknya berhubungan dengan medsos, biar dapat endorsement dan sebagainya. Padahal enggak, kita we're in love waktu itu. Dan waktu itu aku juga udah pernah sharing di vlog yang lain juga, bahwa aku in love sama dia karena hal ini dan ini gitu. Dan pada saat kita putus,
aku juga pernah udah bilang, ya berarti kalau kita udah putus kita juga harus fair. Jangan kita akhirnya, enggak aku mau perjuangkan, tapi akhirnya jadi nggak jujur. Karena nggak jujurnya itu apa? Misalnya nggak enak nih sama publik, nggak enak sama netizen. Soalnya netizen memang banyak yang ada yang broken heart, dan aku juga udah minta maaf. Aku bilang satu hubungan itu ya ini juga yang ingin kita sampaikan. Ada pertemuan dan mungkin akan ada perpisahan. Pada saat perpisahan itu ya kita harus belajar untuk menerima. Aku kelihatan senyum, padahal aku juga waktu itu heartbreaking juga. Aku patah hati juga, iya. Bukannya aku senyum-senyum, kayaknya settingan nih, makanya kemarin kelihatannya bucin banget. Terserah mereka mau ngomongnya seperti apa, kalian punya hak. Tapi yang pasti waktu itu kita hubungannya serius dan kita banyak belajar. Khususnya aku, apalagi aku udah sekian tahun, 7 tahun gak punya hubungan, dan aku terima kasih banget kepada Vio karena aku bisa belajar bagaimana, begini mencintai dan dicintai. Rasa kangen seperti itu, seperti ini, pegangan tangan, listriknya kayak gitu-gitu, chemistry-nya. Tapi berapa lama heartbreakingnya waktu itu dibanding berapa lama? Loh, kalau cowok itu penting loh, jadi kita bisa tahu dia kalau cuma sebulan berarti dia nggak cinta-cinta banget. Ada orang bilang begitu, iya kan? Iya. Apa sampai sekarang nih makanya ngomongnya agak apatis, kalau 5 tahun lagi nggak ketemu penggantinya Vio berarti gue nggak akan, berarti trauma dong, ya kan? Iya. Ngeri juga ya. Iya dong. Di bawah alam sadarmu. Di alam bawah sadar. Iya. Heartbreakingnya itu pasti berasa banget sih waktu itu. Apalagi sampai sekarang. Di awal-awal bulan itu, dan apalagi pada saat itu juga kita diskusi secara teknis. Cuma aku sebenarnya nggak suka secara teknisnya. Teknisnya tuh maksudnya kita mau ngomong apa nih ke medianya gitu. Padahal aku bilang itu sebenarnya ya agak jadi burden buat aku karena kita tulus apa adanya. Apa yang aku rasain ke dia itu jujur apa adanya, dan pada saat akhirnya kita sampai di titik putus itu menyakitkan. Jadi heartbreaking mungkin udah lewat, tapi rasa care-nya itu dan juga ini masih ada pastinya. Orang yang sudah berlalu dari hubungannya serius, mamanya anak-anak dan sebagainya, aku tetap care. Aku tetap gimana. Kayak kemarin aku kan anak-anaknya Vio sendiri, dia kan punya anak, dan juga ada yang ya aku pokoknya tetap attention-nya, care ya. Gimana kabar anak-anak, sehat. Jadi guys, kesimpulannya ini masih belum move on. Oke, terakhir Marcel, mungkin buat semua bagi laki-laki yang udah umurnya se-Marcel, ingin sharing nggak gimana caranya kita hidup berkualitas dengan badan yang sehat, pikiran yang sehat, mungkin bisa di-sharing. Oke, kiat-kiatnya sih aku bukan profesional, tapi aku tetap terus belajar. Kiat-kiatnya sih adalah pertama ya kita tetap mengandalkan Tuhan. Terus kedua, tetap kalau kita udah mengandalkan Tuhan berarti kan Tuhan yang kasih badan kita ini. Betul. Jadi jangan kita kotori badan kita ini, kita rawat, kita jaga. Memang in the end kita pasti akan kembali ke sana, kembali ke atas, kita masuk ke situ. Tapi badan yang berkualitas ini justru akan menjadi satu pencapaian kita. Karena badan kita sehat, berarti kita bisa masih terus kreatif. Betul. Masih banyak karya yang bisa kita lakukan. Iya. Kita bisa nemenin anak terus. Dan kualitas hidup akan lebih baik. Paling itu aja sih. Iya. Mungkin di kamera ini ingin mengatakan sesuatu sama Brinet, sama yang kecil? Jarvis. Siapa tahu mereka nonton ya Vena Melinda Channel. Oke. Untuk kakak Brinet dan Jarvis. Dedi pokoknya sayang banget sama kalian. Simple aja. Mungkin Dedi nyampein ini beda, Dedi yang dulu sama Dedi yang sekarang. Karena kalian sekarang juga udah gede, dan juga pasti kalian tahu apa yang Dedi rasain buat kalian. Walaupun responnya kalian mungkin udah berbeda dari waktu ke waktu, tapi pokoknya Dedi cuma minta kalian stay in faith, tetap yakin, tetap kejar cita-cita kalian, karena Dedi akan selalu support kalian, dan doa Dedi akan selalu buat kalian. Ini Dedi sehat, Dedi jaga terus supaya bisa jagain kalian terus.
Terakhir buat mama kali ya, kayaknya kan Ya, cinta banget ya sama mama. untuk mama kuat, karena kalau mama kuat terus itu juga menjadi salah satu doping kesehatan mental dan kesehatan fisik juga buat Marcel. Marcel tahu mama pasti masih sedih dengan papa yang gak ada, tapi semoga dengan Marcel ada di sini terus bisa jadi pengganti papa. Mama bisa cerita apa aja, mama bisa curhat, pokoknya Marcel akan selalu ada dan lihat terus mama sampai kapanpun. So sweet. Aduh guys, ini benar-benar ya. Aku tuh gak pernah ngobrol sepanjang ini sama Marcel ya, karena kita gak pernah satu frame. Iya. Tapi aku mengikuti perjalanan karirnya, prestasinya luar biasa. Jadi Marcel, aku yakin banget nih, tayangan 1 jam ini akan menginspirasi semuanya. Amin. Terutama pasangan-pasangan yang berpisah, bukan berarti the end of the world ya. Yes. Bukan berarti kita harus memutus silaturahmi. Iya. Punya Luar anak atau nggak biasa. punya anak, Iya. tetap kita tetap stay positif dalam Iya. semua hal, dengan mantan pasangan, dengan anak-anak, semuanya. Dan juga jujur kepada diri sendiri. Tuh. Ini diri sendiri juga harus dirawat terus. Betul. Tuh jujur sama diri sendiri guys ya. Jangan hipokrit ya. Itu buat kerutan ya. Sekali lagi Marcel, thank you so much ya. Ini Most welcome. meaningful banget buat yang nonton Vena Melinda Channel. Thank you, Vena, udah Pokoknya bisa aku ngajakin kesini. doakan nanti 5 tahun lagi mudah-mudahan menjadi seorang politisi, bisa membawa warna terbaru ya di Amin. parlemen dengan ide-idenya dan perjuangannya. Sekali lagi sukses, bahagia selalu. Sukses juga Dan buat kalau Vena. ketemu pasangan jangan lupa ya undang-undang ya. Oke. Thank you guys Thank you. for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa ya selalu pantengin Vena Melinda Channel karena akan banyak banget bintang tamu yang penuh dengan cerita yang positif, penuh dengan inspirasi. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Bye-bye. Bye.